Sahabat DKB, sungguh senang dapat kembali menjumpai saudara lewat acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini, hari Rabu 5 Februari 2025, ditulis oleh rekan saya Pendeta Yosafat Simatupang dari GKI Sudirman Bandung dengan judul Tuhan Menyertai Kita. Didasarkan pada kitab Nabi Yeremia pasal pertama ayat 11 sampai ayat 19. Dan kita akan fokus nanti pada ayat yang ke-19 dari Yeremia pasal 1 ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas Pendeta Yosafat yang sudah menuliskan renungan ini dan kami ingin menyimaknya pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong kami lewat firman yang kami bacakan dan dengarkan. Tuhan sendiri yang menyapa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Yeremia pasal pertama ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kamu tuh masih muda. Nggak mungkin bisa jadi ketua. Udah, kasihin aja ke yang lebih senior. Mereka pasti lebih mahir dan lebih berpengalaman. Sahabat, begitulah ungkapan yang terkadang muncul saat pembentukan panitia-panitia di gereja atau di tempat-tempat lain. Apakah pengalaman memang merupakan faktor yang terpenting dalam kepemimpinan? Yeremia adalah seorang muda yang dipilih Allah untuk menyerukan perintah-perintahnya kepada bangsa Israel. Namun, di dalam bacaan kita hari ini dikatakan bahwa Allah telah menyediakan bekal bagi Yeremia yang muda itu. Yeremia sudah disiapkan oleh Tuhan untuk melawan raja-raja Yehuda dan pemuka-pemuka bangsa Israel yang tentunya jauh lebih berumur dibandingkan dengan Yeremia. Apakah jalan Yeremia menjadi mulus tanpa hambatan? Tidak. Yeremia tetap mendapatkan perlawanan. Tetapi ia tidak akan kalah karena itulah janji Tuhan kepadanya. Kuncinya adalah penyertaan Tuhan pada Yeremia. Penyertaan Tuhan pada Yeremia. Meskipun Yeremia masih muda dan belum berpengalaman, Yeremia tidak dapat dikalahkan berkat penyertaan Tuhan. Sahabat, dalam menjalani kehidupan kita, kita pasti akan menghadapi hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan. Agar mampu tetap bertahan hidup, kita perlu berjuang dan bekerja. Tuhan tidak akan pernah menjanjikan kemudahan dalam hidup. Tetapi Tuhan selalu menegaskan janji penyertaannya yang tidak akan pernah berhenti di dalam hidup kita. Jangan gentar. Sekali lagi, jangan gentar. Teruslah yakin akan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui bahwa memang ketika menghadapi tantangan utamanya tantangan yang berat yang mengancam kenyamanan, mengancam hidup kami terkadang gentar untuk menghadapinya. Dan kami bersyukur karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau terus menyertai kami. Penyertaan mula yang membuat kami dapat menghadapi aneka tantangan, aneka keraguan-raguan ketika kami diragukan oleh orang dalam mengerjakan tugas atau tanggung jawab tertentu. Biarlah keyakinan ini boleh terus kami pegang bahwa Engkau menyertai kami dan itulah yang akan berikan kami kemampuan dan kemenangan untuk menghadapi segala macam tantangan. Kami berdoa bagi banyak saudara-saudara kami yang barangkali juga sedang bergumul, merasa gentar, merasa ragu-ragu untuk menerima tanggung jawab tertentu. Karena mereka merasa masih muda atau belum punya berpengalaman atau buta tentang hal-hal atau lapangan-lapangan yang di dalamnya mereka akan terjun. Ingatkan mereka bahwa
Ketika Tuhan memilih mereka pada suatu tanggung jawab tertentu, Tuhan pasti akan menyertai, dan penyertaan Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan dan kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tentu bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.